di IKN Cina mau ikut urunan apa? Pembangunan kota pintar, Mas. Keluhan yang kita dapatkan adalah, loh Mas, ini pendapatan kita meningkat. Ya. Tapi kok kondisi ekonomi kita tidak meningkat. Ada nggak indikasinya bahwa itu memang sudah mulai kerasa? Ibu kota negara, Ya. negara-negara yang bilang mau invest sana kan hanya komitmen. Cina yang berani ngasih uang langsung. Siapa sih yang punya natural resource-nya? Kita kan, seharusnya kita yang mengendalikan, bukan Cina yang sebaliknya mengendalikan kita. Gitu. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Antiwani di Ruang Dialektika. Kali ini Ruang Dialektika akan membahas sebuah tema yang sepertinya akan menjadi menarik. Mudah-mudahan akan juga membuka banyak perdebatan karena selama ini seputar tema ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh isu-isu primordialnya, tetapi tidak isu-isu teknokratisnya. Nah, sekarang kita coba untuk menggali dari sisi teknokratis dari investasi Cina di Indonesia. Untuk itu kami mengundang dua orang peneliti muda dari CELIOS, Center of Law and Economic and Law and Studies. Dua orang peneliti, yang pertama Mbak Yeta Purnama. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Yang kedua Mas Muhammad Zulfikar Ahmad, salah seorang peneliti hubungan internasional yang masih sangat muda tapi juga sudah menyelesaikan jenjang pendidikannya sampai tuntas sepertinya karena tadi saya diceritain. Apa kabar berdua? Terima kasih ya sudah mau datang ke Terima kasih juga Mas sudah diundang. Ya. Kita mau ngomong sesuatu yang agak-agak sensitif, nggak apa-apa ya? Siap. Aman. Karena kan ya nulis sampean ini kan. Karena buat pemirsa mungkin nanti bisa juga kami sampaikan di deskripsi, CELIOS itu menerbitkan sebuah policy paper yang kemudian meneliti secara detail dampak atau perdebatan tentang bagaimana investasi Cina selama ini di Indonesia. Mereka menggali cukup detail mulai dari bagaimana investasi itu dilakukan sampai hal-hal yang perlu kita waspadai karena berbagai macam kelemahan di tata kelola investasi itu. Nah, untuk itu kita mulai dengan kenapa kemudian merasa perlu untuk meneliti tentang investasi Cina di Indonesia. Karena investasi asing di Indonesia kan banyak sekali. Dari Singapura, dari Amerika, dari Timur Tengah mungkin. Siapa? Silakan mau yang memulai. Mungkin Mbak Yeta dulu yang di tengah ini. Ya. Kalau kami melihat untuk Cina sekarang memang pengaruhnya di Indonesia itu paling signifikan. Mulai dari menjadi partner trading nomor 1, mengalahi partner konvensional Indonesia yang dari beberapa tahun sebelum Jokowi. Terus yang kedua itu dari investasi, misalnya mereka memang udah menjadi leading lah dari negara-negara yang lain gitu. Nah, kami melihat ini perlu untuk disoroti. Di sisi lain terjadi peningkatan investasi dan juga perdagangan dari Cina, tapi ternyata di balik itu investasinya malah bermasalah. Misal di berbagai sektor, enggak cuma di perdagangan, ekspor impor, juga di sektor investasi misalnya hilirisasi, juga yang berkaitan dengan hilirisasi, maksud saya di di sektor energi seperti nikel misalnya, itu yang paling disoroti karena memang sektor tersebut yang menjadi yang paling berpolemik di Indonesia saat ini, entah dari sektor lingkungan, terus sosial, bahkan tata kelola perusahaan yang memang yang kita lihat sekarang itu belum memenuhi standar yang baik. Standar ESG itu ya? ESG. Nah, kalau kita lihat memang ESG Cina itu masih di bawah standar, bahkan untuk di rating agensinya ESG itu tuh beberapa perusahaan Cina yang bahkan di Indonesia itu belum terdaftar seperti itu loh, Pak. Kalau kita lihat ya, ESG itu salah satu aspek yang kita dapat menjadi acuan kalau perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang taat terhadap tata kelola lingkungan, sosial, human right, dan lain-lain. Tapi untuk Cina sepertinya belum kayaknya sampai mereka di level nggak terlalu itu. peduli deh dengan itu. Ya. Keanggotaan di WTO aja kan mereka juga nggak ini kan. Ditambah lagi emang pemerintah kita tidak cukup aware terhadap ESG yang kayak mungkin ya kami melihat bahwa pemerintah Indonesia itu pengen yang cepat dan mudah
Kenapa investasi Amerika sulit masuk, investasi dari negara lain misalnya kayak Jepang atau ya dari Uni Eropa susah masuk, itu memang ada standar lingkungan yang harus dipenuhi Oleh kita kan, oleh kita, dan selaku tuan rumah itu kan. benar, regulasinya harus terutama di regulasi lingkungan ya. Tapi Cina tidak ada regulasi yang memang ketat gitu. Jadi pemerintah kita ya memanfaatkan momen ini, oh Cina yang ada uang, dia masuk, oke, diterima, masuk dengan mudah. Mungkin ya dari Jadi saya kayak semacam ini ya, mungkin masih pikir apa, simbiosis gitu ya. ya. Di satu sisi memang kita sendiri butuh itu kan, pemerintahan Jokowi gimana dari awal selalu ngomong investasi, menarik investor dan sebagainya. Iya Mas, jadi kalau kita melihat kenapa ada proyek Cina yang sering disebut sebagai BRI ya, Belt and Road Initiative atau inisiatif sabuk dan jalan. Mungkin bisa dijelaskan sekilas Mas, Iya, konsep itu itu seperti apa? diinisiasi tahun 2012 ketika Presiden Xi Jinping menjadi pemimpin Cina. Kenapa? Karena ekonomi Cina mengalami kemunduran sejak beberapa tahun. Walaupun memang banyak berita yang memberitakan bahwa ekonomi Cina sedang meningkat. Sebenarnya Cina memiliki berbagai macam masalah domestik. Salah satunya adalah kelebihan overcapacity itu, atau ya jadi yang diproduksi itu lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Ya, overheated gitu katanya. Dan sektor-sektornya adalah sektor bahan baku infrastruktur, besi, semen, aspal, dan sebagainya. Dan itu memberikan dampak ke sektor lain. Salah satunya adalah tenaga kerja, di mana sebenarnya banyak sekali unemployment di Cina. Nanti mungkin kita bisa kaitkan dengan kenapa kok banyak pekerja Cina. Iya, itu salah satu Jadi perhatian ada masyarakat. di situ. Ditambah lagi, Xi Jinping ini memiliki ambisi geopolitik yang cukup besar dibanding pemimpin Cina sebelumnya. China harus dilihat di dunia punya standing position yang lebih dibandingkan negara lain. Mau jadi pemain mau jadi kekuatan global gitu ya. Tetapi yang jarang dibahas adalah sebenarnya audiensi yang ditarget Cina itu siapa. Nah, sebenarnya yang ditarget Cina itu nomor satu itu adalah rakyatnya sendiri. Jadi karena ekonomi menurun, kemudian mereka susah mendapatkan pekerjaan, mereka tuh jadi bertanya-tanya sebenarnya kepemimpinan Partai Komunis Cina ini mampu nggak sih untuk sustain gitu. Jadi akhirnya mereka ingin menunjukkan kepada rakyatnya we are still strong. Jadi semacam propaganda gitu ya, bahwa kelihatan di dunia internasional mereka kuat, biar rakyatnya itu meskipun ada kesulitan itu bisa yang heboh audiens internasional kan. Sebenarnya target mereka pertama adalah audiens lokal. Nah, kemudian akhirnya karena tadi ya mereka harus membuang keluar untuk mempertahankan ekonominya overcapacity tadi. Akhirnya buat proyek yang berfokus kepada pembangunan infrastruktur. BRI tadi namanya. BRI 2012 dicetuskan, kemudian 2014 Pak Jokowi naik. Timingnya pas sekali. Dengan fokus infrastruktur. Enggak karena janjian kan gitu ya. Karena kan sepertinya dari awal Pak Jokowi yang mau kedepankan itu kan selalu infrastruktur. Ada kesamaan lainnya Pak Jokowi pengennya cepat. Everything need to be fast. Nah, Cina dapat memberikan ini. Nah, saya mau memberi tambahan tadi yang Mbak Yeta udah sampaikan, bahwa sebenarnya Cina sifatnya adalah melihat kondisi atau bagaimana negara penerima itu bersikap. Kalau negara penerimanya bersikap secara tegas, saya mau nih ada tadi ESG, ada perlindungan, ada standar yang bagus, bagus, Cina akan mengikuti. Tapi ketika pemerintahnya kok kayaknya gampang, ya Cina juga akan mengikuti, gitu Mas. Jadi tadi faktor itu yang akhirnya melatar belakangi
kena ada dorongan dari domestik Cina, kemudian ada dorongan dari domestik Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang akhirnya tadi tampaknya Indonesia dan Cina ini punya sinergi kepentingan. Nah, setelah itu kemudian kan disepakati kan Indonesia menjadi bagian dari BRI. Yang orang tahunya hari ini mungkin hanya nikel sama kereta cepat gitu ya. Nah, mungkin Mbak Yeta bisa memberi, seingat saya di tahun, saya lupa tahunnya ya, periode pertama Jokowi itu kan ada penandatanganan berapa paket proyek BRI itu kan di Indonesia. Nah, itu bisa dijelaskan Mbak, apa saja proyek yang sudah disetujui Indonesia untuk kemudian itu masuk menjadi paketnya BRI ini? Ya, beberapa yang kami dapatkan ya dari literatur itu nggak cuman sektor nikel, emang ada juga pembangunan jalan tol. Jadi beberapa jalan tol, misalnya ini ada jalan tol Banyuwangi, Probolinggo Banyuwangi, itu juga dibangun di bawah payung Belt and Road Paketnya Initiative. BRI. Terus juga pembangunan dam yang ada di Batang Toru, bendungan ya, Batang Toru, yang mana itu kayak apa sih, bermasalah juga karena mengancam habitat orangutan lah gitu. Terus juga menyebabkan kekeringan yang di hilir sungai untuk warga gitu. Jadi emang sebenarnya ya kompleks gitu. Paket-paket yang lain mungkin ya emang mayoritasnya itu di kawasan industri kayak kawasan ekonomi khusus. Oh, oke. Iya. Kawasan industri terpadu itu Iya, ya, itu banyak yang kayak di Batang. KEK itu ya. KEK. Jadi itu sih yang paling menonjol mungkin selain dari nikel dan juga kereta cepat gitu. Ya. Itu yang sudah apa istilahnya, sudah berjalan gitu ya. Yang akan atau belum berjalan yang kemudian masih ini apa? Ada komitmen seperti misalnya di ibu kota negara. Itu ada komitmen, kemudian beberapa juga terkait turisme, terutama di Lombok, di Bali. Apa Mas? Di IKN Cina mau ikut urunan apa? Pembangunan kota pintar, Mas. Jadi IKN itu kan emang digaungkan the next smart city. Smart city-nya nanti mau dikuasai, dikelola Cina gitu. Dan kita selama beberapa, saya nggak tahu setahun atau 2 tahun belakangan ini, tiap tahun itu ada expo, Mas. Itu namanya Indonesia China Smart City Expo. Memang fokusnya ke kota pintar itu. Gitu. Nah, salah satunya emang di ibu kota negara itu. Dan itu bagian dari program jualannya Cina juga, smart city-nya itu. Iya, smart city. Walaupun itu nanti kita juga bisa bahas. Dampaknya tidak selalu potensi dampaknya tidak selalu positif. Ya, karena saya kebetulan juga ngikuti masalah itu, yang ujung-ujungnya jadi social credit score, semua orang jadi face recognition dan sebagainya. Betul. Jadi state surveillance kan ujung-ujungnya kan. Itu yang saya dapat. Dan itu mungkin tema lain ya. Tapi kemudian ternyata Cina juga concern di smart city itu ya. Smart city. Dan itu juga di luar katakanlah IKN, mereka tiap tahun bikin expo itu. Betul. Kemudian sektor lain adalah sektor mungkin berhubungan adalah digital. Jadi bagian dari Belt and Road Initiative ini adalah DSR atau Digital Silk Road, jalur sutra digital. Fokusnya pembangunan hal-hal yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi. Jadi kita jaringan 5G misalnya itu semuanya udah dikuasai Cina. Ditambah lagi mayoritas masyarakat Indonesia itu belinya HP teknologi dari Cina. Ya. Bahkan dalam salah satu studi yang udah pernah dilakukan itu kita bisa lihat bahwa kalau kita bicara cloud, cloud itu awan digital, penyimpanan, betul. Itu Indonesian cloud is Chinese. Jadi awan kita itu udah dikuasai. Awan digital itu udah dikuasai oleh Cina. Hingga kemudian ketika kemarin ada ada hacker yang ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena ininya di China gitu ya, servernya. Betul. Gitu. Dan emang salah satu strategi Cina itu sering disebut sebagai cyber aktivisme. Itu juga hacking dan sebagainya. Ya meskipun menambahkan sedikit ya Mas.
Ini tuh berkaitan dengan ya kekhawatiran terhadap cyber attacks dari Cina karena dalam beberapa tahun terakhir semenjak ketegangan di Laut Natuna, perairan Natuna itu tensinya ya Naik. makin meningkat gitu. Itu juga teridentifikasi aktivitas hacker dari Cina itu juga meningkat di Indonesia Hmm. gitu. Jadi kayak apalagi ditambah ya meskipun emang belum terbukti kalau teknologi Cina itu apa ya, punya sesuatu yang kayak Kelebihan untuk gitu. mematai untuk, Iya, iya, espionase iya, yang iya. gitu-gitu. Itu juga sebenarnya untuk smart city menjadi kekhawatiran, Mas. Kayak perlu kita perhatikan juga ini apakah benar-benar ada atau enggak, karena ini kan berhubungan dengan sovereignty kita gitu. Ya itu sih Ya, yang karena memang ketika infrastruktur itu terbuka, tersedia, ya jadi kayak pisau kan, maksudnya mau dipakai apapun itu kan iya, mungkin gitu kan, mau niatnya baik atau mau dipakai melukai orang atau buat masak kan mungkin juga gitu kan. Nah, ketika infrastruktur smart city kita misalnya dikuasai mereka secara teknologi, ya sangat mungkin kalau itu misalnya dan kita sangat tidak ini. mudah itu akan ya mereka mendapatkan ini mungkin berpengaruh juga nanti ke kebijakan kita ya Mas. Ketika data itu bocor, apa strategi kita nanti ya mereka akan dengan mudah untuk memanfaatkan informasi tersebut untuk bernegosiasi dengan kita. Ya gimana kayak mereka mendapat titik lemah kita, akhirnya mereka memanfaatkan itu yang membuat kita Sebagai akhirnya sarana penekan juga ya. iya nggak berdaya lagi nanti gitu. Oke. Hmm. Di kajian teman-teman itu juga kemudian memberi semacam contoh gitu ya, praktek-praktek yang Ya. bagaimana negara yang tergantung dengan apa proyek-proyek dan utang dari Investasi Cina Cina, ini, ya. dan bagaimana kemudian ya kerugian yang mereka harus alami. Bisa digambarkan nggak kepada audiens kita bahwa kemudian ya nggak semuanya indah gitu kan bantuan dari Cina itu. Betul. Yang pertama mungkin saya mau meng-highlight adalah kerugian ekonomi. Ya. Kerugian ekonomi ini cukup signifikan, terutama di sektor nikel, di mana banyak sekali nikel yang diekspor secara ilegal. Kalau ada ekspor ilegal itu berarti kita tidak mendapatkan taxnya, pajaknya, dan itu perhitungan terakhir juga cukup masif, Mas. Kemudian juga kita lihat sendiri sebagai contoh kereta cepat Jakarta Bandung ngeret, ya tidak sesuai dengan tanggal yang disetujui. Padahal awal mula kenapa kita berpindah dari proposal Jepang Ya. ke proposal Cina salah satunya bisa selesai cepat, tapi ternyata ngaret dan ada kemungkinan kita tidak bisa mengembalikan ini Utangannya ya. utangannya Karena secara beberapa bisnis. tahun Ya. ya beberapa tahun yang angkanya saya dengar 80 tahun ke depan begitu. Nah, itu pertama adalah dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi Indonesia. Nah, kebetulan kami di Selios juga melakukan technical assistance juga kepada Pemda, terutama di daerah yang nikel itu terkonsentrasi seperti Morowali dan Konawe. Keluhan yang kita dapatkan adalah, loh Mas, ini pendapatan kita meningkat. Ya. Tapi kok kondisi ekonomi kita tidak meningkat. So, di mana? Salahnya di mana gitu ya? Hasilnya itu kemana? Nikel yang dikeruk dari daerah kita itu kemana? Ya. Nah, itu yang akhirnya jadi pertanyaan bagi Pemda ini. Kelihatan tiap hari ada nikel diberangkatkan, diekspor, tapi kemudian ekonomi masyarakat di sana nggak ada dampak yang Ya signifikan emang perubahannya. secara PEDRB-nya itu tuh meningkat signifikan gitu Tapi loh. nggak kelihatan orang Iya, lebih kaya, orang lebih sejahtera Tapi gitu. malah kesenjangan itu makin tinggi gitu loh. Orang miskin makin banyak. Terus kayak apa masalah sosial kayak pekerja nelayan dan lain-lain tuh malah kok nggak dapat pekerjaan lagi gitu loh. Yang misalnya dari dampak lingkungan. Mungkin ini udah banyak ya yang membahas kayak air laut menjadi panas, ikan udah pada lari gitu loh. Jadi nelayan harus pergi jauh lagi mencari ikannya gitu. Itu kayak apa ya permasalahan yang memang dikeluhkan oleh Pemda yang mereka itu sekarang dalam tahap belum tahu mencari jalan keluarnya gimana. Nah makanya dari Selios kita bikin ya technical assistant itu gimana caranya untuk mencari celah diversifikasi ekonomi
Jadi gimana caranya sih kita ini nggak bergantung lagi sama nikel sebagai sumber daya alam menjadi pendapatan utama daerah tersebut. Nah, akhirnya mungkin yang bisa kita arahkan adalah di sektor perikanan, mungkin pertanian yang akan didorong lagi agar masyarakat itu tidak bergantung pada nikel yang sebenarnya itu terbatas, Mas. Itu nggak akan selalu ada dalam beberapa tahun ke depan. Itu akan habis kalau dikeruk terus-terusan, dan manfaatnya ya bukannya memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, malah kayak menurunkan kesejahteraan itu sendiri gitu. Karena banyak sumber ekonomi, sumber ini yang sebelumnya bisa dipakai masyarakat sekarang. Benar, karena karena keuntungannya itu malah ke pusat semua larinya gitu, nggak ke daerah. Nah, itu yang jadi Karena kemudian masalah yang kita juga soroti. rame adalah ya tadi mungkin sudah disinggung sekilas sama Mas Fikir bahwa salah satu komponen yang kemudian jadi pertanyaan masyarakat adalah tenaga kerja itu tadi kan. Betul. Investasi, tapi ketika kemudian mereka masuk, mereka ngajak semua pegawainya, pekerjanya dari negara mereka sendiri gitu. Nah, itu kondisinya sebenarnya ceritanya seperti apa, Mas? Dari awal mungkin. Konteksnya tadi, Mas, yang Persyaratan tadi kita nggak bisa nekan tadi ya. sebelum itu lagi. Tadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi Cina secara domestik adalah mereka membutuh untuk menyalurkan ini. Mereka perlu membuka lapangan pekerjaan. Ya. Belt and Road Initiative ini yang digaungkan akan membangun jalur sutra Jadi kembali. otomatis ketika mereka mau kerjasama dengan negara yang mau dibantu, pasti itu jadi syaratnya mereka ya. Dan itu nggak cuma di Indonesia. Dan itu tidak cuma di Indonesia. Nah, yang menarik soal pekerja ini pertama adalah pemerintah selalu menggaungkan mereka menempati posisi penting, manajerial, direksi, posisi-posisi yang kita nggak ada. Ya, bahkan salah satu politisi, kalau saya boleh bilang calon capres kemarin, itu bilang, nanya, kamu emang bisa gantikan gitu. Nah, kita ketika melakukan technical assistant itu kan sempat turun lapangan tuh ke Morowali. Salah satu hal yang mengagetkan itu adalah supir itu orang Cina. Padahal nggak ada kebutuhan skill spesifik sama sekali ya. Kemudian yang bangun pagar kawat itu orang Cina, Mas. Bukan yang teknisi apa, yang betul, skill apa gitu ya. Betul. Jadi hanya kita ada pertanyaan gitu. Nah, kok katanya di level yang kita nggak bisa kita nggak ada gitu. Tapi ternyata di level-level yang sebenarnya kita ada itu. Nah, tadi pekerja ini. Nah, yang perlu kemudian soal pekerja yang ingin saya bahas adalah mereka tidak diperlakukan secara baik. Maksudnya gimana, Mas? Kondisi gaji mereka kadang dihentikan. Kemudian kondisi pekerjaan banyak terjadi kecelakaan kan. Baik itu di kereta cepat Jakarta Bandung, ya tadi ya ISG tadi, akhirnya berdampak kepada pekerja. Di Morowali, di kawasan industri nikel itu mereka kondisinya juga tidak baik gitu. Bahkan baju safety itu, Mas, itu mereka kadang beli sendiri. Kalau misalnya nanti Mas berkesempatan berkunjung ke Morowali gitu, di daerah sekitar tambang itu ada warung-warung kecil itu jualan safety helmet sama baju sama vest itu mungkin. Iya, betul sekali, safety vest itu. Kok mereka disuruh beli? Harusnya disediakan perusahaan. Standar yang paling basic gitu kan. Benar. Dan yang perlu digarisbawahi lagi adalah ini tidak hanya dialami oleh pekerja Indonesia di investasi yang dimanage oleh Cina, tapi juga pekerja Cina yang dibawa oleh Cina tadi. Sudah ada laporan kok bahwa pekerja Cina dieksploitasi juga. Gaji mereka ditunda, paspor mereka diambil, jadi mereka nggak bisa pulang. Itu oleh mandor-mandornya sendiri kan maksudnya? Iya. Ya, bahkan menariknya tuh, Mas,
kayak mereka itu emang ditekan ya ibaratnya di dalam itu. Misal kita dapat informasi bahwa ada jadi kan mereka di dalam apa sih, di dalam kawasan itu berkomunikasi itu menggunakan WeChat yang itu khusus buat Cina. Aplikasi mereka Aplikasi sendiri kan ya. WeChat ya. Nah, jadi ada peristiwa di mana pekerja tersebut bunuh diri. Karena emang mungkin ya yang terlepas Tertekan ya. terlepas dari apa sih, perhatian kita adalah kesehatan mental dari pekerja itu sendiri, terutama dari pekerja Cina ya, karena dia ya ditekan gitu. Nah, di sana ketika mereka menyebarkan di grup mereka gitu, oh ini ada yang bunuh diri misal atau apa gitu, kan yang gantung Berita yang diri. negatif lah gitu ya. Iya, berita yang negatif itu bahkan mereka diberikan denda. Mereka diberikan denda ya, sama ya ibarat mandornya lah gitu, nggak boleh menyebarkan itu, apalagi untuk disebarkan di media luar gitu. Nah, makanya kayak kita melihat kemungkinan besar ada banyak peristiwa yang emang tidak diliput oleh media kita gitu, bahkan media lokal, karena tertutup. Makanya transparansi dari perusahaan Cina itu yang perlu kita dorong dari Indonesia ini gitu. Ya, oke. Ya, bahkan balik lagi ke pekerja tadi ya Mas, menariknya itu saking masifnya pekerja Cina di sana, bahkan sesederhana nama jembatan itu tuh udah nama Cina. Jengsi ada pokoknya itu di Virtu Dragon, itu nama jembatannya bahkan udah nama Cina, bahkan salon dan spa, semua makanan itu tuh, jualan makanan tuh udah kayak ibarat Chinatown di sana Mas. Jadi kita Itu kayak padahal kita yang bikin, maksudnya warga Warga Ya, lokal. karena mereka juga nyari Iya. market juga ya, Iya, karena iya. banyaknya itu. ya gitu. Tapi emang Cina itu kalau tidak salah saya ada undang-undang yang memang mengharuskan ketika ada investasi luar negeri, mereka harus membawa beberapa persen tenaga kerja mereka ke luar negeri. Ya, ya, Iya. seperti tadi yang disampaikan, Iya. kebutuhan strategis. Iya. Betul. Jadi kalau mau menyimpulkan soal pekerja Cina, pertama itu memang ada ketimbangan betul antara pekerja Cina dengan pekerja Indonesia. Misalnya mes mereka tuh beda antara pekerja Cina dengan pekerja Indonesia. Kantin mereka tuh berbeda gitu Mas. Ya, karena akses ke sana sulit ya, kita belum tahu seperti apa detail perbedaannya Jadi gitu. sampai kayak kelas gitu ya. Iya. Iya, Nah, iya, tetapi poin yang kedua adalah walaupun ada perbedaan kelas tadi, pekerja Cina ini juga tidak Nggak semuanya jauh tidak seindah yang kita bayangkan Iya, gitu ya. benar. Karena di dalamnya mereka sendiri juga pengelolaannya Iya. mungkin Iya. kurang ini juga ya. Ya, jadi akhirnya ada dampak sosial yang muncul karena kita dengar ada konflik Iya, antara iya, itu kan pekerja sudah Cina beberapa kali keluar iya. kan. Viral perkelahian ada Iya, antara iya, pekerja. betul. Oke, biar kemudian kita juga mendapatkan gambaran dari bahwa ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bisa nggak kemudian dikasih semacam peta bahwa di negara-negara lain ada yang bagus, gitu. Mudah-mudahan ya, ada yang bagus, tapi juga ada yang parah, sehingga kemudian kita coba menghindari belajar dari yang jelek ini, kemudian belajar dari yang bagaimana menangani Iya. BRI dengan pendekatan yang bagus untuk kepentingan kita sebagai bangsa yang merdeka tadi. Nah, sebenarnya karena sebelumnya saya meneliti Cina di Timur Tengah, Mas. Terutama di negara-negara Teluk seperti Qatar. Oh ya, sekolahnya Mas Fikar di Timur Tengah ya. UAE, kemudian ada Itu waktu itu sudah mulai juga BRI. sudah. Dan mereka memang melihat Cina sebagai aktor yang penting karena mereka capek dengan Amerika Keren Barat ya. dan Urusannya Cina sama Israel juga. ya, Iya. betul sekali. Rumit soalnya. Dan Amerika punya sejarah konflik yang cukup lama di Timur Tengah. Mereka melihat Cina sebagai alternatif. Nah, dan Cina memang butuh ya sumber daya energi, terutama minyak dan gas Ya, dari ya, ya. negara Timur Tengah. Sehingga mereka paham betul, oh Cina ini lagi butuh. Dan kita kaya. Ya kan, Qatar, Arab Emirates, Arab Saudi Nilai itu tawarnya mereka sudah merasa di atas ya. di atas. Sehingga mereka menyodorkan tangan terbuka, ayo invest. Tapi ketika invest,
Anda harus mengikuti peraturan yang ada di negara kita. Apalagi negara-negara ini memang contohnya pekerja ya. Mereka sedang aktif-aktifnya ketika mulai BRI itu masuk. Mereka sedang aktif-aktifnya melakukan lokalisasi pekerja. Karena selama ini memang didominasi oleh ekspatriat gitu. Dari Asia Tengah, dari Tiba-tiba datang, Indonesia. ya tiba-tiba datang investasi Cina membawa pekerjanya. Mereka bilang bentar dulu mas, gitu kan? Kayak apa? Kita harus diskusi dulu dan mereka ini memunculkan peraturan. Dan itu menerima Cina. Dan Cina menerima karena Cina juga butuh, gitu kan? Iya, iya, iya. Nah, tadi kembali ke poin saya awal tadi, Cina ini sesuai dengan negara penerima. Kalau negara penerimanya lemah dan lain-lain, Tawarnya nggak punya iya, gitu ya. tawarnya sebenarnya punya tapi nggak sadar. Sebenarnya punya tapi nggak sadar gitu kan. Nah, itu sebenarnya Cina akan mematuhi gitu. Oke, contoh yang paling buruk, ada nggak negara yang kemudian berhubungan atau sudah terkonek dengan BRI ini yang kemudian Ya, karena tata kelolanya lemah karena ya ini beberapa negara di Asia Selatan misalnya seperti Sri Lanka yang kita pernah dengar sendiri dengan isu debt trap gitu, walaupun nah itu juga sama argumen para ahli gitu, mereka melihat sebenarnya yang salah juga bukan Cinanya, Sebenarnya. tata kelola negara tersebut. Bagaimana Cina akhirnya investasi Cina ini dimanfaatkan oleh politisi-politisi korup, akhirnya ya debt yang sering disebut sebagai perangkap hutang itu gitu. jadi karena situasi di dalam itu sebenarnya memang sudah buruk gitu ya. Karena sistemnya korup dan sebagainya, itu malah bantuan dari Cina tadi semakin memperburuk situasi Iya. gitu ya. Jadi Cina nggak pernah dari awal kayak yang tadi saya bilang kan ada dorongan domestik. Cina nggak pernah para ahli politik luar negerinya atau presidennya sama kemenlunya duduk, yuk kita merangkap utang negara lain, itu nggak pernah. Kita kuasai dengan cara Ya, ini itu gitu nggak ya. pernah. Rasanya Itu enggak ya. nggak. Mereka melihat situasi dan kondisi. Dan ketika di dalam itu lemah, Ya, gitu di dalam itu korupsi lemah. Ya. terjadi, Korupsi. penegakan hukum nggak ada. Kemudian itu. oligarki ini bermain, ya mereka memanfaatkan itu. Gitu. Ya. Karena sebenarnya mereka bergeraknya secara pragmatis. Oke. Nah, mungkin saya mau nambahin untuk best practice ya mas. Iya, best practice. Ya, mungkin kita bisa melihat Malaysia. Jadi Apa? Malaysia Proyek itu apa yang Malaysia? proyek East Coast Rail Line. Jadi kayak mereka juga Proyek punya kereta api di proyek- sisi timur ya. iya, Ya, mereka sisi timur juga mereka juga punya proyek itu yang emang awalnya ya. Itu kan menghubungkan dari Thailand sampai Singapura ya kalau iya nggak salah. karena iya itu apa proyeknya kan awalnya tinggi banget tuh sekitar berapa 60 triliunan ringgit kalau nggak salah. Tapi itu ternyata dengan negosiasi yang secara berkala mereka bisa menurunkan hingga 40 triliunan gitu loh Mas. Jadi kuncinya adalah pemerintah kita itu ada nggak sih keinginan untuk bernegosiasi gitu loh secara berkala. Misalnya katakanlah Pak Luhut waktu itu udah menegosiasikan terkait bunga yang Cina minta 3, berapa persen itu. Nah seharusnya itu kayak kita getol gitu loh, terus bernegosiasi. Karena Cina itu kayak Mas Fikar bilang tadi, kalau misalnya kita itu dari dalamnya juga udah kuat mencoba untuk menekan dia gitu. Karena kita kayak menganggap oh kita punya bargaining power gitu. Jadi kita kayak harus memanfaatkan ini juga sebagai tuan rumah investasi dari Cina itu gitu loh. Nah tapi sayangnya kita belum melihat ada keinginan itu dari pemerintah. Ya mungkin memang entah sulit atau bagaimana atau memang melindungi kepentingan yang lain. Kan kita nggak tahu ya entah siapa di balik ini yang kita emang tidak terlihat gitu loh Mas. Entah ada tangan oligarki di sana yang kita nggak bisa ngomong maksudnya secara jelas ya karena emang ya gitu. Jadi ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang menghambat itu mungkin. Bahkan ketika proses itu proyek itu sudah jalan, proses negosiasi itu masih dimungkinkan ya. Ya apalagi terkait bunga ya, kayak terkait bunga ya mungkin bisa jadi sih Mas, bisa jadi untuk dinegosiasikan gitu. Ya intinya kita lihat aja kayak apa sih
kelemahan kita di mana, kekuatan kita di mana, dan itu harus dimanfaatkan ya. Apalagi kita sebagai penerima proyek BRI yang terbesar di Asia Tenggara juga, dan Cina melihat potensi kita sebagai negara yang penting karena dilewatin dari peta proyek Belt and Road Initiative. Kita itu ya krusial gitu loh. Kita potensial dan kita harus memanfaatkan itu karena siapa sih yang punya natural resource-nya? Kita kan, seharusnya kita yang mengendalikan, bukan Cina yang sebaliknya mengendalikan kita gitu. Ada harus semacam awareness gitu dari pemerintah. Oke, selain kemudian memang dari keterlibatan Cina di negara-negara Asia itu dikhawatirkan dominasi ekonomi, itu kan juga kekhawatiran terkait dengan pengaruh-pengaruh politik gitu ya. Nah itu di Indonesia sebenarnya kerasa nggak sih dengan kemarin berbagai macam ini, ada nggak indikasi yang pun kita harus mengkhawatirkan kemudian bahwa ini terlalu dominan gitu? Jadi kita melihat sebenarnya dari paper ini kita ada follow up paper lagi yang belum terbit Mas, yaitu terkait perangkap hutang tadi. Orang selalu mendefinisikan debt trap itu ya seperti selangka itu, diberi hutang Cina kemudian nggak bisa bayar balik gitu. Kita mau meredefinisi ulang dari perspektif Indonesia bahwa debt trap tidak hanya soal itu. Tapi adalah bagaimana ketika kita mendapatkan uang yang begitu masif dari Cina, kemudian kita tidak memiliki kemampuan untuk mengambil posisi politik dalam beberapa hal tertentu. Nanti mungkin Mbak Yeta bisa ngasih contoh yang lain, tapi contohnya kalau generasi saya mungkin tahu Mas, dulu pernah kita ngalami yang kayak gitu dengan namanya IGGI. Jadi dulu bantuan asing itu dikelola, dikolektif oleh Belanda gitu ya. Yang kemudian ya apapun yang dimau oleh IGGI itu ya pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah kayaknya mungkin yang dimaksud debt trap yang seperti itu kan. Jadi bukan hanya infrastrukturnya itu diambil alih, tapi kemudian kedaulatan tadi kan hilang. Laut Cina Selatan tadi, bagaimana kita selama ini tidak mengambil posisi yang kuat dalam Laut Cina Selatan. Nama aja kita nggak punya kedaulatan, di kita kan namanya Pulau Laut Natuna kan, tapi di ini jadi Laut Cina Selatan. Menurut beberapa laporan itu kalau ada kapal Cina masuk itu kita hanya memonitor, tidak merespon. Kemudian juga isu Xinjiang ya. Isu Xinjiang, isu Muslim Uighur di Xinjiang, kita tahun bulan Oktober 2022 ketika PBB mau mendebat soal isu ini, apakah mereka melakukan voting ya, apakah perlu melakukan membahas isu ini, Indonesia salah satu negara yang bilang enggak gitu. Nah kemudian malah memihak kepentingannya Cina. Iya. Jadi akhirnya kita beranggapan bahwa debt trap itu nggak cuma ketidakmampuan membayar hutang balik, tapi ketika kita menerima uang yang masif, akhirnya kita nggak bisa mengambil posisi harus bisa nuruti semua kemauan mereka gitu ya. Betul. Ya, oke. Mungkin ngomongin ini ya Mas, kita nggak bisa ini nggak bisa lepas dari peran negara maju kayak Uni Eropa, terus Amerika, kayak mereka sebagai negara yang lebih maju ya, kayak mungkin bakalan mendorong ibaratnya transisi energi di negara-negara berkembang kayak Asia Tenggara. Itu seharusnya punya peran yang lebih besar gitu, apalagi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Cina. Kayak mereka tuh habisnya kayak kelihatannya keluar-keluar doang gitu loh Mas, tapi emang nggak ada aksinya. Misal kayak JETP itu dari tahun kapan sih kayak dibilangin pinjaman ini akan dikasih ke Indonesia dengan skema JETP, bahkan di Afrika juga ada skema yang lain gitu. Tapi sampai sekarang bahkan uangnya belum turun. Jadi emang kayak mungkin pemerintah Indonesia melihat ya, ini sebenarnya yang serius memberikan pinjaman untuk dorongnya siapa ya, karena emang Cina yang memberikan lebih cepat uang gitu, kayak ya udahlah kita pakai Cina aja gitu. Meskipun banyak downsize-nya tadi ya. Iya. Nah makanya emang negara-negara maju itu kalau emang serius untuk mengurangi peran Cina di negara-negara ya kayak negara-negara Asia Tenggara katakanlah ya emang harus ada aksi benar-benar serius yang lebih konkret gitu untuk mendorong. Misalnya pendanaan ya harus dicairkan segera gitu. Karena ya mau nggak mau itu lingkungan kita semakin hancur. Jadi butuh berapa tahun untuk melakukan perbaikan gitu.
Itu sih mungkin yang perlu dilihat juga. Jadi nggak semata-mata pemerintah kita juga ya kayak nyalahin, oh pemerintah kita terlalu terlalu bergantung sama Cina yang nggak lepas dari peran negara maju. Itu harus kita Kalau dorong itu juga. sebagai kekhawatiran, Hmm, ada nggak indikasinya bahwa itu memang sudah mulai kerasa gitu? Ibu kota negara, ya. negara-negara yang bilang mau invest sana kan hanya komitmen. Hmm. Cina yang berani ngasih uang langsung. Hmm, ya. Jadi memang udah ada hal-hal demikian. Kalau yang sifatnya ke daerah-daerah yang di situ ada proyek-proyeknya Cina, ada nggak kelihatan Nah, pengaruh gitu ya? ya belum juga Mas. Negara-negara lain mungkin baru Jepang Oh gitu. bukan, maksud saya di daerah-daerah yang provinsi atau yang Ya situ provinsi. ada proyeknya Ya Cina misalnya gitu. nikel Nah, gitu, itu ya rata-rata masih didominasi oleh Cina. Ya. Gitu. Bahkan ya mereka kan punya keistimewaan tersendiri dari pemerintah kita, beda dari yang lain gitu. Ya gitu. Oke, di paper saya lihat juga ada pembahasan tentang EV. Kenapa ini jadi bagian dari ini? Apa jadi bagian dari diskusi soal investasi Cina? Apa memang sedemikian besar dominasi investasi Cina di perkembangan EV gitu? Dua alasan Mas. Alasan pertama kita melihat dominasi Cina sejauh ini adalah di sektor nikel kan. Sektor nikel kita didominasi oleh Cina dan nikel fungsinya untuk apa? Utamanya untuk EV ya. Ya, untuk EV itu. Kedua sekarang EV di Indonesia rata-rata didominasi oleh Cina gitu. Ada BYD dan Geely, merek-merek lainnya Dan gitu. kayaknya nggak ada pesaingnya deh. Kalau Iya, betul. Jepang kan masih sangat lambat ininya. Jepang juga rata-rata hybrid misalnya gitu. Jadi dan dengan harga yang cukup kompetitif Ya. gitu. Sehingga Ya. kita melihat bahwa semuanya terkait gitu Mas tentang dominasi Cina di sektor nikel, kemudian nikel yang diekspor ke Cina kemudian diolah, kemudian hasilnya ya dijual lagi ke kita. Kita hanya kebagian untuk melahirkan nikelnya gitu ya, nilai tambahnya semuanya diambil sana gitu. Betul. Ya karena kemudian ini menjadi ya isu politis juga ketika kemudian kemarin misalnya ya keterlibatan ya beberapa menteri yang kemudian punya vested interest di industrinya gitu loh. Nah ini sebenarnya memilahnya gimana ini? Menteri yang mengambil kebijakan tapi kemudian juga pelaku di industri minimal perusahaan yang dia lahirkan dulu juga itu pelaku di industri EV-nya gitu. Ini teman-teman sendiri ngelihatnya gimana? Ya, menurut saya ada kompleksitas di situ ya Mas. Dan kalau kita melihat adalah pemerintahan sekarang itu pertama kalinya kayaknya kabinetnya isinya adalah pebisnis gitu. Nah, ini pertama kali gitu, bahkan menteri state owned enterprise ya itu juga pebisnis gitu kan. Itu sangat-sangat aneh gitu. Dan apa namanya ya emang susah kalau kita bicara investasi Cina itu slogan kita ya tahu sih tapi susah dibuktikan gitu Mas. Ya karena kita peneliti kan basisnya data dan referensi. Kadang emang gregetan Mas, tahu gitu tahu. Tapi nggak ada sumbernya jadi ya nggak bisa dicantumkan. Nggak bisa dikutip juga gitu. Gitu. Tadi juga teman-teman menyampaikan ada melakukan pengukuran terhadap indeks Ya. pengaruh. Spill dikit-dikit. Iya. Ini bisa di-spill apa enggak? Kan ini soalnya menarik. Ya, Kalau jadi saya belum pernah dengar soalnya ada indeks seperti itu inisiatif kita ini masih in progress, mungkin launching awal bulan lalu. Ya biar jadi pembelajaran publik juga. Ya, bahwa- jadi kita melihat belakangan ini Cina itu masuk ke Indonesia tidak hanya melalui Jakarta, tapi langsung ke provinsi-provinsi. Entah itu disebut sebagai sister province, jadi provinsi kerjasama antar provinsi, kota gitu ya. atau Sister sister city. city antar kota gitu. Nah, kita melihat bahwa perlu diukur nih pengaruh Cina di setiap provinsi di Indonesia. Akhirnya kita membuat namanya China Indonesia Provincial Index untuk mengukur pengaruh Cina di 38 provinsi Provinsi di yang ada di Indonesia. Benar, ini Indonesia. sebelum
kemudian ke kontennya. Ini pengaruh dalam artian netral kan ya, bisa positif, bisa negatif Iya, ya. betul Tapi sekali. kehadiran Sebenarnya pengaruhnya itu, bukan Iya. pengaruh ya, tapi lebih ke keberadaan Cina. Iya. Dan kita meneliti dari berbagai macam aspek. Ada 8 aspek, contohnya ekonomi, politik lokal, akademia, dan seterusnya. Nah, nanti dari indeks ini kita akhirnya bisa meranking provinsi mana yang paling signifikan. biar jelas 8 tadi apa aja? 8 Ekonomi, tadi Akademia, akademia, media, terus lokal politik, foreign policy, terus law enforcement, terus Society. society, apa lagi ya satu? ekonomi. Ekonomi udah, apa lagi ya? Ya pokoknya ada 2 lagi tuh yang berhubungan juga Oke, gitu. enggak, yang saya tertarik soalnya dengan lokal politik sama media tadi. Maksudnya gimana? Apa yang diukur? Kalau lokal politik kita mengukur seberapa besar pengaruh Cina dalam politik lokal. Ya. Pertanyaan yang kita pertanyakan misalnya tadi apakah ada kerjasama sister city, Oke. kemudian apakah pernah politisi lokal Diundang ke sana. diundang ke ya, sana, gitu. kemudian apakah ada aktivitas organisasi Cina di politik Oke. lokal, walaupun memang beberapa sebenarnya indikator ini kita adopsi dari luar. Emang beberapa pertanyaan ini belum ada jawabannya gitu, karena tadi masuk data juga. Nah, kalau Kalau media media apa? Kalau media, Mbak Yata? Kalau media biasanya kita melihat apakah ada wartawan lokal itu yang diundang ke Cina gitu. Terus kerjasama. ya apa ada kerjasama juga antara media lokal dengan entah itu media Cina atau yang entitas berkaitan dengan Cina gitu. Itu yang kita Kalau lihat. itu ada ya alat ukurnya ya? Media lokal kerjasama dengan media Cina Ada. atau Ada, Kalau Mas, itu ada. Ya, beberapa provinsi ada. Oke. Nah, jadi nanti harapannya dari indeks ini kita bisa meranking provinsi mana Kapan itu kira-kira dirilis, Mas? awal Agustus. Awal Agustus. Ini masih nguprek, Mas. Oh, oke. Masih nguprek. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk biar kita tahu daerah yang itu benar-benar sudah Betul. kuat sekali kehadiran dan atau pengaruh dari Cina di situ, Iya. atau memang daerah-daerah yang masih belum gitu ya. Iya. secara ini. Ya. Oke. Terakhir mungkin kita pingin dapat ya kalau bahasa ininya way forward-nya gitu ya. Dengan berbagai macam diskusi kita tadi, pengalaman best practice juga ada, apa yang sudah terjadi di Indonesia, yang terjadi di luar. Dan kebetulan juga hari ini kita sedang dalam transisi, mau ada pemerintahan baru. Kira-kira way forward-nya yang paling bagus itu kayak gimana? Dari sisi tata kelola, dari sisi Kita sepakat ya bahwa pertama itu adalah kita sadar dulu. Sadar bahwa Cina betul. tidak hanya Indonesia yang butuh Cina, tapi Cina juga butuh Indonesia. Sebelum ada kesadaran secara kuat ini, kayaknya langkah-langkah lain belum. Jadi sadar dulu bahwa kita bargaining posisinya juga ya, tinggi kan kita gitu kan. punya bargaining power itu. Kemudian yang nanti akhirnya muncul kebijakan-kebijakan. Oh iya ya, saya ini Indonesia ini sebenarnya juga dibutuhkan Cina. Kita harus lebih kuat lagi dong dalam bernegosiasi tadi. Bernegosiasi dengan Cina. Kemudian kalau Cina berinvestasi ya harus mengikuti peraturan yang menguntungkan. Jadi kita selalu dibilang emangnya kamu anti Cina? Enggak. Cina is welcome gitu, Mas. Tapi selama kita bisa memastikan bahwa kerjasamanya itu saling menguntungkan. Mutual benefit. Gitu. Ya. Mau Mungkin- ditambahkan? Baik. Iya Mas, terkait dalam konteks investasi ya dan regulasi di belakangnya gitu. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana pemerintah pusat itu memiliki koordinasi yang baik dengan pemerintah lokal gitu. Jangan sampai kayak misinformasi ya, peraturan di pusat gini, peraturan di lokal gitu, akhirnya kayak miskomunikasi. Itu kayak ya gimana ya, kalau udah ada yang kayak gitu, jadi regulasi yang implementasi regulasi itu tidak akan berjalan dengan baik gitu. Terus juga terkait ESG. Nah, ini yang benar-benar harus menjadi perhatian kita ya, Mas. ESG itu harus disoroti ya, bagaimana kita memastikan bahwa
ya investor-investor Cina, perusahaan Cina itu mengimplementasikan ESG yang Standar-standar yang baik baik. gitu. Iya. Karena ya permasalahannya sejauh ini yang nggak jauh-jauh dari isu sosial, isu lingkungan, terus tuh hak asasi manusia gitu, pekerja, keselamatan kerja. Nah, itu yang emang apa ya, ada dalam aspek ESG itu sendiri dan terukur. Nah, itu kita harus perhatikan gitu gimana caranya mendorong perusahaan Cina ini taat gitu terhadap ESG Regulasi dengan ya. dengan memperkuat regulasi yang ada di dalam Iya, negeri iya, iya, gitu. iya. Itu Dan itu itu menurut selama saya ini menurut teman-teman masih sangat kurang ya sangat standar kurang, Masih Mas. Sangat kurang. itu ya. Iya, mungkin kalau misalnya kita mendorong ESG itu ya tidak menutup kemungkinan kita akan diversifikasi mitra. Jadi nggak cuma Cina, kita akan menggait mitra yang ada dari negara maju juga mungkin yang akan mendorong transisi energi Indonesia jauh lebih cepat. Misal kayak dari EU, bisa jadi dari Amerika, Jepang gitu, negara-negara yang emang memiliki standar lingkungan, standar tata kelola perusahaan yang jauh lebih baik dari Cina gitu. Itu kita kayak jangan menutup kemungkinan untuk kerjasama yang lain gitu loh. Nah Karena itu. memang ada ya sebenarnya bukan pembenaran tapi ada argumen pembanding misalnya ya kalau hari ini kita dengan kondisi ekonomi masih katakanlah masih berkembang tapi kemudian terlalu ketat menerapkan ESG ya jadinya akhirnya pertumbuhan ekonominya jadi Iya, berkurang gitu kan iya, jadi iya, Tapi iya, itu selalu jadi perdebatan mas antara development atau HAMU gitu kan. iya, iya, Tapi ya mau nggak mau emang tadi kita udah melihat sendiri dampak lingkungannya, nelayan akhirnya ikannya mati dan seterusnya, pekerja gara-gara konflik. nggak ketat ESG tadi Iya, kan dampak iya, ikutannya. iya. Ya, tapi dengan catatan ya Mas, untuk ESG ini kita melihat beberapa referensi juga terdapat perdebatan ESG itu menjadi alat greenwashing. Nah, jadi itu yang harus kita lihat juga benar-benar diteliti di akarnya. Apakah perusahaan ini benar-benar mengimplementasikan ya yang mendukung lingkungan tanpa greenwashing gitu loh. Jangan Iya. sampai kita kayak Sekedar terpaku, memenuhi ya persyaratan. memenuhi persyaratan, tapi Pokoknya mereka kelihatan juga sudah punya AMDAL, sudah punya ini berarti iya, sudah iya gitu. Jangan sampai kayak malah ESG tersebut cuman kayak jadi aspek formalitas untuk masuk ke Indonesia, padahal sebenarnya di balik itu mereka juga merugikan kita gitu. Ya terkait greenwashing banyak sekarang itu muncul apa sih kritikan-kritikan terhadap ESG itu sendiri. Nah, itu harus jadi perhatian. Mungkin terakhir mas dari saya. Oh jangan terakhir dulu Ah, masih ada. Oke. Indonesia ini negara yang besar. Ya, 2 poin deh dari saya. Indonesia negara yang besar. Ketika dulu saya tinggal di Timur Tengah, saya melihat sejak itu negara-negara Timur Tengah ini udah mulai tertarik dengan Indonesia. Tapi Indonesia belum melihat ke sana. Saya mau menggarisbawahi apa yang disebutkan oleh Mbak Yeta tadi. Perlunya diversifikasi pertemanan. Jadi yang dijadikan teman jangan itu aja. Tapi kita diversifikasi. Negara-negara Timur Tengah misalnya. Ini negara-negara kaya mas. Kita harus mulai. Pak Jokowi udah mulai memang. Tapi belum secara signifikan. Atau misalnya negara-negara Amerika Latin. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait ESG tadi. Selalu dibilang bahwa oh kita berarti harus ikut standar barat dong gitu. Enggak juga. Indonesia negara yang besar. Indonesia negara yang luar biasa. Kita harus punya standarnya sendiri. Dan standar ini kan bisa belajar dari manapun ya. Yang baik kita ambil, yang jelek kita tinggalkan. Itu enggak harus kita mengcopy paste dari negara asing atau negara barat. Kita harus punya standar sendiri yang mana itu menguntungkan kita. The first thing is menguntungkan kita. Jadi bukan berarti kita mau implementasi standar lingkungan, standar sosial harus mengikuti negara barat karena ini dealingnya dengan investasi Cina. Enggak juga. Kalau misalnya standar yang diterapkan Cina ini ada yang bisa kita ambil, ya ambil aja. Yang lainnya juga, itu mas. Karena bagi saya kemudian memang ada beberapa hal yang rasanya itu agak agak absurd ya mungkin ya. Cina itu ketika negara-negara investor mau masuk ke sana, mobil terus dulu awal-awal teknologi HP dan sebagainya. Itu proses bagaimana mereka memberi aturan yang sangat ketat terhadap investor itu mereka berlakukan gitu.
Tapi ketika mereka masuk ke kita, kenapa kok seolah-olah kita nggak punya Iya. kemampuan apa-apa untuk Iya. membuat Betul. standar gitu. Betul. Karena kemudian seolah-olah sehingga kemudian yang rame kan jadinya tetap hal-hal yang sifatnya negatif tadi. Karena bagi saya sebenarnya misalnya perdebatan kita sekarang ini dengan kemudian terlalu banyak ke sisi negatifnya, kemudian melupakan bahwa lu potensi agrikultur kita masuk ke sana itu luar Betul. biasa. Karena kemudian Vietnam, Thailand itu kan yang mereka pakai pendorong ekonomi utama kan ekspor itu Betul. ke Cina gitu kan. Nah ini sayangnya kan yang kayak gini-gini kan akhirnya terlewat gitu. Belum kita manfaatkan. Iya, hanya gara-gara rame kemudian seolah-olah Morowali sudah dianu, bus sudah dianu, tapi potensi-potensi positif atau bukan peluang-peluang positifnya kan kemudian agak Iya. terbengkalai gitu. Mungkin juga ya Mas, kayak kita melihat kan sekarang tuh masifnya investasinya ya di nikel aja gitu. Kita mungkin perlu mencoba untuk menarik Cina itu untuk berinvestasi di energi baru terbarukan gitu. Karena itu kan yang seharusnya menjadi tujuan kita gitu. Kalau kita berbicara nikel, kita tahu gimana itu permasalahan konflik di balik itu gitu, kayak kita mau menjadikan mobil listrik sebagai upaya untuk melakukan transisi energi, mengurangi emisi dan lain-lain. Tapi kan di hulunya apakah itu udah bersih? Di hulunya apakah tidak berkonflik gitu? Nah itu kayak pada akhirnya transisi energi itu sebenarnya kayak dijadikan nikel ini dijadikan solusi palsu gitu. Kayak sebagai kedok aja untuk sebagai kedok aja yang sebenarnya untuk mengenyangin pebisnis kita gitu. Jadi kita harus melihat ya bagaimana kita juga dapat memanfaatkan investasi yang memang bersih gitu, kayak ABT gitu ya, kayak dimanfaatin entah angin, solar atau apa. Kan Cina juga lagi masif-masifnya mengembangkan itu. Seharusnya itu kita kayak juga ya ambil kesempatan. Itu gitu kan. Iya, kita ajarin dong yang itunya gitu kan. Iya, bukan kayak cuman fokus nikel. Kalau ini kan kontras banget ya. Kenapa mereka fokus nikel ya emang kayak mau emang mau mendapatkan keuntungan dari sana, bahkan bukan cuman untuk buat kita aja gitu. Yang paling gampang dan paling cepat untuk bisa dijual kayaknya. Yang paling potensial lah mungkin menurut Cina. Itu juga maksudnya nikel dari kita belum tentu balik semuanya 100% ke Indonesia untuk mobil listrik kita. Bisa jadi ya ke negara asing juga kan, kita nggak tahu gitu. Ya makanya sebenarnya siapa sih yang diuntungkan, yang benar-benar diuntungkan dari investasi ini? Terus kayak transisi energi ini apakah benar Cina itu benar-benar mendukung kita gitu? Makanya kita belum memanfaatkan peluang-peluang yang lain sebenarnya masih bisa dieksplor. Nggak cuman ya kayak tadi agrikultur mungkin ya. Itu ya belajar dari negara lain. Tourism itu juga gede sekali yang pasarnya Cina yang teknologi kan. Iya. Dan teknologi kan juga itu kan. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini ya sedikit memberi tambahan ruang dialektika bahwa urusan dengan Cina, investasi dengan Cina tadi itu. Ya, betul. Memang ada banyak hal yang negatif, tapi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk kemudian itu menjadi positif gitu. Dan mudah-mudahan dengan bahasan yang sifatnya berbasis data, tidak ngomong hanya primordial atau apalagi ras kebencian gitu ya. Itu menjadi diskusi yang lebih produktif itu loh. Ini ke depan. Mudah-mudahan enggak kapok juga ke sini. Nanti saya tunggu yang indeksnya tadi, indeks pengaruh. Jangan-jangan kampung saya tadi sudah dipengaruhi. Kalau ngelihat HP di mana-mana kayaknya itu sudah sangat dipengaruhi. HP dan counter Cina, HP Cina itu kan di mana-mana sama motor itu. Betul. Makasih atas kehadirannya di ruang dialektika. Sama-sama. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya ya. Saya Winarko Ngantiwani undur diri. Salam Pancasila. Makasih. Makasih banyak ya. Ya. Sama-sama.